Warga Myanmar pada Minggu, tanggal 25 April tahun 2021, mengkritik kesepakatan antara kepala junta militer Myanmar dan para pemimpin Asia Tenggara untuk mengakhiri krisis kekerasan terkait transisi kekuasaan di negara itu. Mereka menyebut kesepakatan itu gagal memulihkan demokrasi dan mendesak pertanggungjawaban tentara atas ratusan kematian warga sipil. Tidak ada protes langsung di kota-kota besar Myanmar sehari setelah pertemuan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, ASEAN, dengan Jenderal Senior Min Aung Hlaing di Jakarta, Indonesia, yang setuju untuk mengakhiri kekerasan tetapi tidak memberikan rencana konkret untuk mencapai hal itu. Beberapa orang menulis ke media sosial untuk mengkritik kesepakatan itu. Pernyataan ASEAN adalah tamparan di wajah orang-orang yang dianiaya, dibunuh dan diteror oleh militer, kata seorang pengguna Facebook bernama Mao Chitun. Kami tidak membutuhkan bantuan Anda dengan pola pikir dan pendekatan itu. Menurut pernyataan Ketua Kelompok Brunei, sebuah konsensus dicapai pada 5 poin, mengakhiri kekerasan, dialog konstruktif di antara semua pihak, utusan khusus ASEAN untuk memfasilitasi dialog, penerimaan bantuan dan kunjungan utusan ke Myanmar. Konsensus 5 poin tidak menyebutkan tahanan politik, meskipun pernyataan ketua mengatakan pertemuan itu mendengar seruan untuk pembebasan mereka. Para pemimpin ASEAN menginginkan komitmen dari Min Aung Hlaing untuk menahan pasukan keamanannya. Menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik, AAPP, kerusuhan telah menewaskan 748 orang sejak gerakan pembangkangan sipil massal meletus untuk menantang kudeta tanggal 1 Februari melawan pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi. AAPP, sebuah kelompok aktivis Myanmar, mengatakan lebih dari 3.300 ditahan. Pernyataan tidak mencerminkan keinginan orang manapun, tulis Nangtit Elwin dalam komentarnya di sebuah berita di media domestik Myanmar tentang kesepakatan ASEAN. Untuk membebaskan narapidana dan tahanan, untuk bertanggung jawab atas nyawa yang meninggal, untuk menghormati hasil pemilihan dan memulihkan pemerintahan sipil yang demokratis. Aaron Hathaway, pengguna Facebook lainnya, menulis, siapa yang akan membayar harga untuk lebih dari 700 nyawa tak berdosa? Milite menuduh bahwa kemenangan telak oleh Partai Suu Kyi pada pemilihan November adalah penipuan, meskipun Komisi Pemilihan menolak keberatan tersebut. Pertemuan ASEAN adalah upaya internasional terkoordinasi pertama untuk meredakan krisis di Myanmar, negara yang bertetangga dengan Tiongkok, India, dan Thailand dan telah mengalami kekacauan sejak kudeta. Selain protes, kematian dan penangkapan, pemogokan nasional telah melumpuhkan kegiatan ekonomi. Pemerintah Persatuan Nasional, NUG, Myanmar, yang terdiri dari tokoh-tokoh pro-demokrasi, sisa-sisa pemerintahan Suu Kyi yang digulingkan, dan perwakilan kelompok etnis bersenjata, mengatakan pihaknya menyambut baik konsensus yang dicapai tetapi mengatakan junta harus berpegang pada janjinya. Kami menantikan tindakan tegas oleh ASEAN untuk menindaklanjuti keputusannya dan memulihkan demokrasi kami, kata Dr. Sasa, juru bicara NUG. Selain ketua junta, hadir pula para pemimpin Indonesia, Vietnam, Singapura, Malaysia, Kamboja, dan Brunei Darussalam, bersama dengan Menlu Laos, Thailand, dan Filipina.